membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Pak Guru kasih contoh nih. Ada orang memakai helm, ya, saat naik motor, ya. Nah, kira-kira kenapa orang itu kok memakai helm? Kenapa? Ayo langsung jawab. Ya. Iya, betul. Menjaga keselamatan. Ya. Terus aku tanya coba. Kenapa orang memakai masker ketika kemarin pandemi? Ya, kenapa? Ya. Ya, untuk menjaga kesehatan. Berarti orang memakai helm, ya, itu karena dia meyakini apa? Tentang nilai keselamatan. Jika tidak memakai helm, berarti nanti saya jatuh, kepalanya mana? Terbentur aspal, ya, bisa apa? Mati. Ya, bisa mati. Terus orang juga memakai masker. Memakai apa tadi? Masker. Kenapa orang memakai masker? Karena dia meyakini bahwa jika saya tidak memakai masker, saya akan tertular virus. Ya. Kalau kemarin virus COVID-19. Kalau saya tertular virus, akan menjadi sakit. Berarti keselamatan dan kesehatan merupakan apa? Nilai yang kita yakini. Nah, sekarang kalian akan membuat keyakinan kelas. Ya, kamu menyebutkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa saja yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti Pak Guru kasih tugas. Nah, kamu menuliskan menurut kamu nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di kelas itu apa saja? Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Ada? Ada nggak? Ya, aman. Bergotong royong. Nah, itu contoh. Betul. Bergotong royong merupakan salah satu nilai kebajikan. Sudah selesai semua? Sudah? Oke, yang sudah silakan menempelkan stick hidungnya yang kamu tulis tadi, nilai-nilai keyakinan menurut kamu. Silakan, yuk, maju satu-satu. Ayo, ditempel, ayo. Silakan. Ayo. Di sini. Nah, maju. Nah. Harus. Nah, nih maju. Ya. Kiri. Nih, sama nih. Tempel. Nah, ayo. Tempel bebas mana? Ya. Bebas. Ya, tempel ini. Ya. Kesan. Ah, udah ya, ini. Nih. Nah, ya. Ya. Oke, sip. Lanjut. Ayo, belum. Ya, tempel. Ya, betul. Bebas tempelnya nggak usah lagi. Bebas. Pak Guru bacakan ini keyakinan kelas yang kamu tulisan. Datang tepat waktu. Ya, siapa nih tadi? Datang tepat waktu. Siapa? Dewi. Ya.
mendengarkan guru. Apa? Oh ya, Ais. Saling membantu, ya betul. Menjaga kebersihan sekolah, berperilaku sopan santun. Nah, masuk kelas mengucapkan salam, ya betul. Sini siapa tadi? Mas Fulan. Oh ya, Indah. Terus bergotong royong. Siapa tadi? Bergotong? Ya. Sama. Saling menghormati, percaya diri dan mengikuti peraturan sekolah. Ya, percaya diri ya, tidak percaya diri. Siapa yang percaya diri? Bagus. Harus percaya diri. Disiplin ya. Antri di dalam kelas atau antri kalau mau masuk kelas ya. Bertanggung jawab kalau menolong. Nah, ini bagus sekali ini. Bertanggung jawab siapa tadi? Bertanggung jawab? Ya, bukan. Giat belajar. Wah, ini bagus ini. Giat belajar. Siapa? Giat belajar. Nah, oke. Giat belajar. Berkata jujur. Nah, bukan ini. Bagus. Berkata jujur. Kamu harus berkata jujur. Tidak boleh berbohong. Siapa? Berkata jujur tadi? Iya, bagus. Abjad. Saling menghargai, tolong menolong, bersyukur. Keberanian, suka menolong dan mandiri. Oke, bagus sekali ya. Oke, sejari apa ini yang sudah kamu tuliskan, Kak Guru ingin menyimpulkan kira-kira 7 keyakinan yang kita sepakati apa saja. Ya, nanti kita sepakati 7 keyakinan itu apa saja. Ya, setelah itu nanti kamu menuliskan di sini nanti ya. Oke, dituliskan di sini keyakinan kelas 6. Ya, nah ini kamu ditulis ini. Ya, misalnya ya keyakinan kelasnya. Kami murid saling menghormati. Nah, kami murid yang saling menghormati. Nah, itu satu nilai keyakinan kelas kita. Apa tadi? Ulang. Kami apa? Murid yang saling menghormati. Kita sepakati sama yang begitu ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Karangtengah yang pada siang hari ini bersedia hadir di ruangan ini untuk memenuhi aksi nyata program guru penggerak di modul 1.4 yang saya hormati dan berbahagia. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN 02 Belimbing yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama berkolaborasi mendukung kami selaku guru penggerak untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong kemampuan kami untuk memaparkan materi di budaya positif. Teman-temanku rekan guru SDN Karangtengah 02, SDN Karangtengah 01 dan SDN 02 Belimbing yang saya muliakan dan saya banggakan. Izinkanlah pada siang hari ini kami berdua berkolaborasi untuk memaparkan materi yang telah kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan dalam pendidikan guru penggerak, di mana kami sudah mendapatkan begitu banyak ilmu untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang harus kita terapkan di SD kita masing-masing. Pada kali ini izinkanlah kami melakukan aksi nyata memaparkan apa itu modul 1.4 tentang budaya positif yang agar pelaksanaannya dapat kita terapkan di SD masing-masing dan tentunya membawa kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai pemapar materi pertama kita, nanti ada Pak Asari Khofianul Hakim dari SDN 02 Karangtengah yang akan memaparkan materi tentang modul budaya positif. Monggo Bapak Asari, waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 02 Karangtengah, Bu Haja Widayati. Yang saya hormati Bapak
Kepala Sekolah SDN 02 Blimbing, dan teman-teman semua, rekan guru ya, dari SDN 01 Karangtengah, 02 Karangtengah, dan dari SDN 02 Blimbing. Izinkan saya ya untuk menyampaikan materi pada pendidikan guru penggerak ya, yaitu modul 1.4 yang berisi tentang materi budaya positif ya. Dan sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, di ruangan kelas 1 SDN 02 Karangtengah. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua ya, memenuhi undangan kami dalam rangka aksi nyata untuk mensosialisasikan ya, atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif ya. Kita bisa lihat materinya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Bapak Ibu ya. Siap? Oke, siap. Oke. Yang pertama, pertanyaan pemantik ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, menurut Bapak Ibu ini setuju atau tidak ya? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Ya, setuju atau tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Selanjutnya, nah, materi yang akan kita pelajari ya, diantaranya yang pertama disiplin positif ya, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi ya. Ini berarti pada modul budaya positif ini ada 6 materi ya. Kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, perubahan paradigma ya, coba ini Bapak Ibu, kegiatannya yaitu kepalan tangan ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Benda atau sesuatu yang sangat berharga dituliskan di secari kertas kecil ya. Letakkan di salah satu tangan Anda ya, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, berarti di kertas itu yang sudah ditulis sesuatu yang panjenengan ya, anggap sangat berharga, kemudian dikepalkan ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda ya, memberikan benda tersebut ya. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu ya, menyuap dan apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba ya, saya ingin ada yang
memberikan komentar nih. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga, ya. Kemudian dituliskan di secari kertas, kemudian digenggam. Nah, teman Bapak Ibu mencoba untuk merayu, ya. Bisa menyuap, mengancam, ayo dibuka, ya. Dibuka kepala tangannya biar saya tahu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan membukanya ataukah akan tetap menggenggamnya? Coba kira-kira siapa yang mau berkomentar? Ya Bu, kuning coba kuning. Hanya itu mau hanya kasih tahu atau sesuatu yang berharga itu mau diminta? Ya, sesuatu yang berharga itu yang menurut jenengan itu ini perlu di-share kepada teman-temannya, atau itu sesuatu yang berharga yang tidak boleh, ya, tidak boleh di orang lain itu mengetahui. Kira-kira jenengan bagaimana Bu? Sesuatu yang berharga itu mau saya kasihkan ke orang lain atau mau saya bagi ke orang lain, itu menurut Buning itu bagaimana? Jika sesuatu yang berharga itu ilmu, maka saya akan membukanya dan menyampaikan kepada orang lain. Karena ibarat sebuah pohon, ketika pohon itu berbuah, maka akan lebih bermanfaat. Oke, terima kasih Buning. Kalau Buning berarti membuka genggaman itu, ibaratnya ya, jika itu sebuah ilmu maka akan saya sampaikan ke orang lain biar bermanfaat. Bagus. Oke, ada yang lain? Ada? Bu Wimpi ya, sama nih. Bu Wimpi mau membuka kepalanya apa tetap menutup? Gimana Bu Wimpi ya? Jika itu sebuah rahasia maka akan selalu saya tutup. Iya. Oke. Beda ya Pak. Oke. Oke. Oke, tetap oke ya. Tepuk tangan untuk Buning dan Bu Wimpi ya. Pasti Buning tadi membuka kalau itu sebuah ilmu, tapi kalau sesuatu yang rahasia menurut Bu Wimpi ditutup. Oke. Nah, kira-kira yang bisa menentukan ya, yang bisa menentukan kita membuka tangan, membuka kepala atau tidak, itu orang lain apa kita? Ya, kita sendiri. Nah, itulah yang namanya teori kontrol ya. Namanya teori kontrol. Berarti segala sesuatu itu sesungguhnya kita yang mengendalikan, bukan orang lain. Ya. Jadi misalnya ada anak ya, disuruh sama ibu guru atau bapak ibu gurunya. Ya. Nah, anak tersebut melakukan apa yang kita perintah, itu bukan berarti dia mematuhi apa yang kita perintah, tidak. Tapi ya, anak tersebut mengizinkan dirinya untuk melakukan apa perintah dari orang lain. Itu namanya kontrol, teori kontrol. Oke. Nah, ini materinya diantaranya yang pertama ini makna disiplin ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya. Kita mau berbuat baik, ya kita sendiri yang bisa mengontrol. Atau kita berbuat jahat, ya kita sendiri. Ya, tidak ada faktor dari luar yang bisa mempengaruhi kita. Ya. Termasuk misalnya kita ada sesuatu yang berharga itu tadi yang diinginkan oleh orang lain, ya, oleh orang lain, sampai pada misalnya orang lain itu menyuap kita, ya, maka sesungguhnya bukan suap itu yang menyebabkan kita mengikuti, ya, tapi kita sendiri yang mengizinkan kita untuk ya, membuka sesuatu hal yang baik itu. Ya.
Berikutnya yaitu ada teori motivasi. Kemudian yang keempat ada 5 posisi kontrol, dan yang kelima ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini nanti sub-sub teorinya dari teori motivasi ini ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian juga ini ada 5 posisi kontrol yang juga nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada segitiga restitusi ya, ini juga sangat penting ya kita pelajari segitiga restitusi. Kemudian juga ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang disiplin ya. Disiplin. Apa disiplin itu? Ya, disiplin itu artinya ini belajar ya. Ternyata disiplin itu artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato ya. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, dalam budaya kita ya, ini disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain ya, untuk mendapat kepatuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Kita mendisiplinkan anak itu berarti agar anak itu patuh. Ya. Ini budaya kita itu seperti itu. Kita membuat aturan disiplin biar anak patuh terhadap aturan itu ya. Kemudian disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu berarti menurut budaya kita itu sesuatu yang tidak nyaman ternyata ya. Disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman. Berikutnya ini ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Bisa dilihat ya. Nilai kebajikan universal itu apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Ini nilai-nilai kebajikan itu berarti sifat-sifat positif manusia ya. Kemudian nilai-nilai ini kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila, dan ini terdapat pada kurikulum Merdeka. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar etis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif ya. Ini berarti profil pelajar Pancasila. Nilainya ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, dari yang kedua sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi ya. Oke. Ini teori motivasi perilaku manusia ya. Nah, perilaku manusia itu didasari oleh motivasi eksternal dan internal ya. Eksternal dan internal. Nah, motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya ada seorang murid ya, saya tidak boleh terlambat ya. Dia memiliki motivasi eksternal ya, agar saya tidak dihukum. Nah, jadi perilaku murid tadi karena didasari oleh motivasi eksternal. Eksternalnya apa? Aturan.
Jika saya terlambat nanti bisa dihukum. Nah, motivasi eksternal ini hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti murid itu saya datang tidak boleh terlambat agar saya tidak dihukum. Berarti dia menghindari ketidaknyamanan, ya kan? Itu motivasi eksternal. Kemudian juga motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya. Apa yang saya dapatkan? Motivasi eksternal agar mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya apa? Ada yang bisa beri contoh? Ada nggak? Murid ya, murid kita kembali murid ya. Murid, misalnya guru, kalau kamu ya mendapat nilai 100, Pak Guru kasih hadiah. Ya. Berarti anak tersebut agar mencapai nilai 100 tujuannya hadiah. Itu motivasi eksternal ya. Nah, yang ketiga motivasi internal. Nah, ini yang akan kita coba ya, teori ini kita aplikasikan kepada anak. Bagaimana anak ini biar mempunyai motivasi internal. Berarti tidak hanya sekedar saya menghindari hukuman, saya melakukan sesuatu agar saya mendapat imbalan atau hadiah, tapi bagaimana anak tersebut itu agar memiliki motivasi internal. Jadi walaupun tidak dihukum ya, dan walaupun tidak mendapat imbalan atau hadiah, anak tersebut melakukan perilaku yang baik. Nah, rata-rata kan murid kita melakukan sesuatu yang baik itu karena ini masih eksternal semua, iya. Ya. Ayo cepat Pak, berangkat. Nah, aku telat. Mau naik telat aku dukung di depan kelas atau di lapangan suruh, ya kan? Itu macam-macam. Nah, ini motivasi eksternal. Makanya materi ini yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat sekali ya, nanti untuk dipraktekkan Bapak Ibu semua ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara merdeka. Makanya ini kurikulumnya merdeka. Maksudnya apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, berarti maksudnya gimana? Anak tersebut dia cakap ya, pintar untuk memerintah diri sendiri. Ya. Bagaimana dia akan melakukan perilaku yang baik? Ya, hanya dia yang bisa menentukan. Ya. Bukan lagi atas perintah dari guru, ya, guru atau orang lain. Ya. Oke, ini namanya merdeka. Maksudnya itu. Ya. Berikutnya, oke. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini satu teori yang saya baru dapatkan di sini. Saya pahamnya. Ya. Penghargaan itu baik. Apa yang kita berikan kepada anak sebagai imbalan, sebagai hadiah, sebagai penghargaan, agar anak itu termotivasi. Ternyata ya, ini menurut Al-Fiqh ya, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Berarti penghargaan itu sejatinya sama dengan hukuman. Ya, posisinya itu sama. Ya. Nanti kita lanjut nih. Penasaran sih, kenapa ini kok sama ya? Penghargaan kok sama dengan hukuman itu kenapa? Ya. Nah, ini yang pertama, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, ya. Dan lebih condong kepada pengaruh jangka pendek saja penghargaan itu. Contoh,
Contoh nih ya, ada anak tadi ya, anak ya. Jika bisa ya, memperoleh nilai 100 ya, anak tersebut akan mendapatkan hadiah lagi dari gurunya. Wes pokoknya kamu nek nilai 100 tak boleh hadiah. Yes. Umumnya kalau naik kelas 6, saya juga pernah mempraktekkan itu ternyata ya. Dulu waktu ngajar kelas 6 kan masih ada ujian nasional ya kan. Lah anak-anaknya tak kasih motivasi tuh ya. Pokoknya bocah, nek kamu dapat nilai minimal 80 tak kayak hadiah Pak Guru. Tak kasih hadiah Pak Guru. Oh ya Pak Guru. Apa ya Pak Guru? Siap, kasih hadiah pasti itu. Ya. Nah, anak tersebut melakukan ya kan dengan segala cara biar nilainya minimal 80. Seperti caranya itu oleh hadiah dari Pak Guru dosen. Jadi kemudian caranya main oleh nilai 80 minimal 80 itu. Nah ini pengaruhnya ya jangka pendek saja. Setelah selesai itu tidak belajar lagi. Sudah saya sudah dapat hadiah dari Pak Guru. Nah itu maksudnya hukuman. Nah apa nih, penghargaan berlaku sama seperti hukuman. Itu malah membunuh potensi anak. Motivasinya akhirnya itu, ya kan? Biar dapat hadiah. Tuh. Yang kedua, penghargaan menghukum. Wah ini luar biasa lagi. Menghukum. Nah, penghargaan menghukum ini bagaimana? Ya, siapa yang bisa memberi contoh Pak? Menghukum. Penghargaan apa justru menghukum? Contohnya. Ada anak yang ranking 1, 2, 3. Ranking 1 ya, ranking 1. Dikasih penghargaan. Terus kan yang lain kan yang pertama kali belakang dia merasa tertutup. Iya, aduh aku udah dapat. Oh, iya itu. Bagus juga ya. Jadi berarti penghargaan yang tidak perlu karena akan menghukum anak-anak yang Luar biasa. Tepuk tangan untuk kuning, luar biasa. Belum saya sampaikan sudah bisa. Kuning luar biasa. Ini juga kuning calon guru penggerak ibu angkatan 8 ibu. Luar biasa. Kita doakan biar lolos ya. Biar lolos, biar semakin banyak ini calon guru penggerak diambil gede ya. Biar semakin banyak. Nah, ini calon-calon pemimpin masa depan nih. Jadi penghargaan itu menghukum ya. jadi jangan apa-apa. Iya. Ini yang juara 1 ya sini maju. Dikasih hadiah kan, ya kan? Kasih penghargaan. Yang ranking 2, ranking 3. Nah, ada satu perasaan psikologi anak ya, yang perlu kita perhatikan. Kenapa penghargaan itu menghukum? Yang peringkat 2 atau yang ranking 2, dia merasa, aduh, saya gagal berarti ini. Dalam pikirannya berhasil itu berarti ranking 1. Kalau saya ranking 2, saya gagal, saya nggak berhasil. Apalagi yang rankingnya bawah, ya kan? Aduh, berarti aku bisa. Aku dibilang Pak Guru, tapi nggak bisa dapat nilai bagus. Saya anak itu yang bisa. Nah itulah ya. Dan teori ini baru saya dapatkan di sini. Ini teori sudah teruji loh ya. Ini sudah apa istilahnya, lingkupnya sudah dunia ini ya. Ini dicetuskan oleh Alfiko. Tidak ngarang-ngarang ini sudah. Iya. Ya. Sudah melalui uji ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini ada yang merusak hubungan juga ya. Nah ini juga ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Oke, berikutnya, nah ini saya ingin
Ada yang bisa menjawab ini? Oh ya, sebelumnya ini ya, ada hukuman, istilah hukuman dan konsekuensi. Istilah hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, ya, Bapak Ibu pernah dihukum? Pernah. Pernah dihukum? Pernah. Pernah ya? Bu Erni pernah dihukum, Bu? Kalau waktu kuliah mungkin pernah. Waktu saat Dihukumnya apa, Bu? ya, Disuruh apa sama dosennya? iya, Ya. karena terlambat mengumpulkan tugas, akhirnya tugasnya jadi ditambah. Luar biasa. Hukumannya, tugasnya malah ditambah ya. Ada yang lain? Wah, udah hati-hati ini. Wah, ini kayaknya nggak pernah dihukum. Pernah dihukum apa enggak? Udah hati pernah dihukum? Pernah. Pernah ya. Dihukum sama siapa, Bu? Buka ya. Hukumnya berikut, Bu. Waktu itu Buka SC lama mungkin. saya sebetulnya mau izin, tapi kan ada tukang mendadak di telepon disuruh berangkat, tapi tetap telat. Setelah itu ya udah kan habis makan dulu, hukumannya dikasih makan. Alhamdulillah. Terima kasih buka saya baik hati banget. dikasih makan. Iya. Oh, luar biasa. Betul. Dan itu bukan berarti karena hukuman itu kita konotasinya negatif ya. Ada hal yang perlu kita ingat juga bahwa hukuman itu ada yang sifatnya positif dan ada yang negatif. Kalau yang saya terima itu menurut beliau hukuman, tapi saya terima sebagai sesuatu yang positif. Oke, matur nuwun berarti. Oke, ya. Tapi intinya gini ya. Kalau hukuman secara umum ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya. Sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu memang harus dilakukan konsekuensi ya. Coba ini saya ingin ada yang menjawab. Nah, ada yang menjawab nih. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti murid itu disuruh menulis. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ini ternyata ini tulisan kayak gini pernah saya praktekkan juga. Masya Allah ya. Pernah, Bu ya. Dulu ada murid yang bandel sekali, Bu Kaji mungkin mesti ingat namanya Reno ya. Wah, bandelnya ragawan. Nah, saya kasih hukuman nih si Reno. Tulis Ren ini bekas polio yo, sampai penuh, Bu. Ya orang 100 mana tapi sampai portfolio. Saya tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana, Bu? Besoknya Baleni masih tetap. Wah, suruh nulis lagi sampai nangis. Anak sangat pegel nulis nangis. Besoknya lagi diulangi, ternyata tidak efektif, sama sekali tidak efektif hukuman itu ya. Bahkan anak itu mungkin terngiang-ngiang ketika nanti dewasa. Dulu aku dihukum karo Pak Azhari kayak nulis yang nganti aku nangis, gimutan mesti. Jadi kan pernah mengalami seperti itu ketika masih jadi murid? Pernah, ya pernah pasti. Nggak pernah, luar biasa, ya. Nggak pernah mengalami hukuman, tapi lagi satu terus. Luar biasa. Kok bisa? Itu. Oke, berarti yang pertama ini hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid push up 15 kali. Wah, gara-gara orang masker push up. Hukuman itu hukum ya. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Ini bukan hukuman tapi konsekuensi. Emang konsekuensinya harus kayak gitu dong. Nah kamu nyoret kok, ganti dong ya. Itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Wah, hukuman. Ya. Ini
mengiringi lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah, kalau yang ini kita lihat ya, yang terakhir. Nah, kalau yang ini konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena lari-lari ini termasuk pelajaran PJOK, enggak apa-apa. PJOK. Iya. Ini konsekuensi. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita kalau dihukum merasa sakit apa enggak, Bu? Sakit luar biasa ya. Kita dihukum sama guru saja sebel sama gurunya. Malu ya. Pak, sakit tak berdarah. Sakit tak berdarah, betul, Bu. Kalau masih ucapan itu masih mending, Bu. Tapi kadang ada hukuman yang sifatnya fisik, wah luar biasa lagi. Mesti tertanam dalam otak anak itu, wah saya pernah dihukum Pak guru ini. Karena saya pernah juga dihukum secara fisik ya. Ada kesalahan yang saya lakukan, guru olahraga itu menghajar saya. Hajarnya pakai apa? Pakai bola kuas tuh. Wah, dan namanya murid mau dihajar mau diapa ya, gak bisa melawan. Ya, tendang dari belakang. Sampai saya olahraga itu jatuh berdarah, dibiarin sama gurunya. Itu sampai sekarang keringan terus. Maka panjenengan sebagai guru sebisa mungkin menghindari ini, ya, jangan memberikan kesan yang tidak baik kepada murid. Ya, itu luar biasa. Ya. Biasanya yang diingat murid itu yang jelek-jelek gurunya. pernah ini, sing apik-apik ya, kemudian sing elek. Oke, lanjut ya. Restitusi, ya ini ada istilah restitusi. Ya. Restitusi ini berarti menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti murid yang salah, bagaimana caranya kita menciptakan kondisi murid biar memperbaiki kesalahannya, yang timbul dari motivasi internalnya dia, bukan kita yang menyuruh, bukan. Nah, itu restitusi. Kemudian ini bentar. Nah, ini restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Berarti murid itu biar mencari solusinya sendiri. Bisa, Bu, kira-kira? Konseling. Iya, biar murid itu kita membimbing, tapi solusinya agar murid itu menemukan sendiri dia masalahnya apa dan mencari solusi sendiri. Ini namanya restitusi. Berikutnya, nah ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tadi ya. Kemudian sesuatu harus terjadi. Dan restitusi ini merupakan pilihan. Ya. Nah, kemudian ada poin ini, ya. Kalau hukuman itu murid akan tersakiti. Ya, hati-hati nih, Bu, ya, kalau memberikan hukuman kepada murid, ya, karena murid ini benar-benar akan tersakiti, baik secara verbal, ya, guru itu menyakiti secara kata-kata atau dengan fisik, ini jelas ya, hukuman ini akan menyakiti anak. Kemudian kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman, ya, anak dibuat tidak nyaman. Kemudian ini anak mendapat penguatan. Kalau restitusi, anak mendapat penguatan. Nah, ini makanya dari sekian ini ada 1, 2, 3 ini panjenengan ini kalau bisa ini ya, dan memang harus ya, panjenengan pada posisi identitas restitusi. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini nanti materi berikutnya ada contohnya. Oke, nah ini ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi ciri-cirinya ini bukan menebus kesalahan, terlambat salah. Coba bagaimana nih? Kamu harus menebus apa biar kamu setelah melakukan kesalahan ini
bisa tidak mengulangi lagi. Kalau restitusi ini bukan menebus kesalahan ya. Bahkan malah memperbaiki hubungan ya. Ada sebuah tawaran bukan paksaan ya. Dan ini poin yang penting, ini restitusi ini fokus pada solusi. Siapa yang akan memberikan solusi? Siapa? Dirinya sendiri, murid tersebut. Bisa nggak? Bisa. Saya sudah menyampaikan. Ya nanti ini. Oke. Sip. Nah, nanti terakhir ada ya materi nanti. Nah, materi yang ketiga kita lanjut ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Masih. Sambil mendengarkan saya menyampaikan materi, monggo nikmati ya, bukan hanya seadanya. Ya. Oke. Lanjut ya? Lanjut apa sudah? Lanjut. Oke, belum selesai ya. Yang ketiga, materi ketiga, keyakinan kelas. Ini dengan baru pertama kali ini apa sebelumnya sudah pernah mendengar? Sudah. Yang namanya keyakinan kelas. Siapa? Nembe tahu. Ya. Bu, sudah pernah? Tuh baru dengar ya. Oke, baru dengar. Yang biasa kita pakai itu apa biasanya? Keyakinan, kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Ya, itu. Ya sering kita bilang peraturan kelas. Peraturan kelas 1. Itu aja. Nih, membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Nah ini namanya apa nih peraturan. Nah, bagaimana dengan keyakinan? Oke, lanjutnya materinya. Nah, ini. Coba Bapak Ibu nih. Yang pertama, diperhatikan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika naik roda 2 atau naik motor? Kenapa? Biar aman ya. Yang pertama aman dari polisi. Aman dari polisi, apalagi Melindungi kepala ketika jatuh. Melindungi Tapi yang kepala. sudah tidak pernah jatuh. Oke. Ya. Oke, terima kasih jawabannya bening. Oke, yang kedua nih coba. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ketika kemarin pandemi ini, ya harus mengurang. Kenapa ini? Alasannya apa? Melindungi diri sendiri. Dan orang lain. Betul. Ya. Oke, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa ini? Malu kalau terlambat. Malu kalau terlambat, betul. Ada yang lain? Biar tidak ketinggalan materi. Biar tidak ketinggalan materi. Oke. Yang Bapak Ibu sebutkan tadi, ya, itu sejatinya merupakan apa yang kita yakini. Betul nggak? Kita kalau tidak pakai helm, saya yakin ini aku tiba, aku yakin kok kepala saya terbentur aspal, aku terkena batu. Jadi ini nilai tentang apa ini? Keselamatan. Iya, itu nilai keselamatan. Kita yakin kalau memakai helm itu kita bisa selamat. Ya. Jangan memakai helm itu karena peraturan karena takut ditangkap polisi. Karena kita yakin memakai helm itu untuk keselamatan kita. Nah, itu maksudnya keyakinan. Yang kedua, memakai masker. Apa ini? Yakin akan aman. Apa? Keyakinan apa? Keselamatan, kesehatan. Betul, kesehatan. Iya kan? Kita pakai masker biar kita sehat. Itu yakin. Kemudian yang ini juga harus datang tepat waktu. Ini juga kita yakini kalau kita terlambat, malu ketinggalan materi otomatis. Oke. Tentunya. Oke, nah ini. Nah, peraturan kelas itu paling ini lingkarannya paling bawah ini maksudnya.
meningkat ke atas ini keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sudah terbentuk dalam setiap kelasnya, nanti akan menimbulkan lingkungan positif. Ya. Lingkungan positif ini akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, ini luar biasa. Ya. Berarti memang kita mulai dari kelas kita masing-masing. Ya. Kalau kelas kita itu sudah tertib, anak-anak itu apa? Memiliki keyakinan nilai yang baik, ini pasti ya. Lingkungannya sekolah juga akan menjadi baik dan akan memunculkan budaya positif. Ya. Maka tanggung jawab kelas itu ya kita semua. Bagaimana biar anak ini memiliki apa? Keyakinan atau memiliki nilai-nilai kebajikan. Tuh, kebajikan itu penting sekali, Bu. Bagaimana mungkin ya sekolah itu akan tertib kalau anak-anak yang kita didik tiap hari anak-anaknya tidak disiplin. Nah, ini coba Bapak Ibu, coba mana yang termasuk keyakinan kelas? Kanan apa kiri? Ini di sini Munine datang tepat waktu mengucapkan salam. Menjaga kebersihan. Ini apa ini maksudnya? Sepakat. Ini yang biasa kita tulis nih ya. Iya. Tapi yang ini kami guru dan murid saling menyayangi. Wah. Kira-kira kata-kata ini lebih tepat enggak? Lebih tepat ya? Ya, yang ini namanya apa ini? Kesepakatan. Keyakinan. Iya, yang ini kesepakatan yang ini. Oke, yang coba lagi nih. Nah, ini Bibi, coba Bibi. Nih, keyakinan kelas apa ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa ini? Peduli sosial. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai apa ini? Disiplin waktu. Wah, pintar. Dilarang melakukan kekerasan. Anti bullying. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nilai apa ini? Bergantian menunggu giliran. Antri. Menggunakan masker. Kemudian jangan berlari di kelas. Nah, jadi nilai-nilai keyakinannya adalah ini bentuk tanggung jawab. Yang kedua menghormati. Ini juga menghormati, komitmen ya. Kemudian keselamatan ya. Menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan ini juga keselamatan dan keamanan. Oke. Materi 4. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, manusia itu kebutuhan dasarnya ada berapa itu? 5. Ya, ada 5 di tengah itu ada ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Wah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Betul ya? Kita perlu kasih sayang nggak? Iya. Ya, perlu. Murid perlu nggak? Ya, perlu. Murid buat dirugonya gitu loh kayak stres deh. Tidak diberi kasih sayang, aduh pelajarannya nggak akan masuk cuma deh. Penguasaan, nah ini penguasaan. Kita juga butuh penguasaan. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Contoh ini yang bertahan hidup. Contoh ada murid kelas 1 misalnya ya. Dia tidak dibekali sama ibunya roti atau makanan. Teman-teman yang lain pada bawa makanan. Akhirnya anak tersebut minta,
kamu lagi. Saya lapar ini. Nah, murid tersebut berarti Bertahan hidup. ini untuk memenuhi kebutuhannya yaitu bertahan hidup. Nek aku ora galau apa namanya? Aku lemes. Nah itu contoh ya, contoh. Nomne, kira-kira ini apa nih, kebutuhan apa nih, coba. Ada murid di kelas, ya, dia senangnya nyanyi, bersenandung. Kesenangan. Lah kalau gurunya, kamu nggak boleh nyanyi di kelas, ganggu, ya kan? Ribut, nanti temannya terganggu. Lalu tersebut, jadi guru kok aku orang nih, padahal aku Senang. ingin membangun kelas. Kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Dia pengen senang di kelas, ya kan? Dia pengen mengekspresikan dirinya, saya suka nyanyi, ya. Wes pokoknya kelas itu lembang. Nah gurunya itu lembang yang gawe, yang coba jadi kelas. Ya biarkan aja dia anak. Misalnya anak lagi, ini musimnya anak lagi main lato-lato, wah hampir tiap kelas itu pada bawa lato-lato. Coba bayangkan kelas 6 kelas 1 ya, bawa lato-lato. Kenapa mereka seperti itu? Senang. Karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, saya ingin senang. Apakah kita larang? Diatur. Ya, tinggal kita mengaturnya saja. Ketika pelajaran jangan main lato-lato. Nanti kalau istirahat boleh lato-lato. Maksudnya itu, ya. Dan ini juga yang sangat penting adalah kebutuhan kasih sayang. Kalau murid-muridnya melaksanakan Bu ya. Bila sudah kalau kalian bukan sih ini luar biasa. Allah. Dia contohnya kepala sekolah saya sendiri yang saya lihat ya. Sama anaknya luar biasa. Sayang teman ya, kalau anak Sokowe ya. Saya bahkan tidak merasa seperti anak buah ya, saya seperti anak sendiri ya. Matur ya sih. Ah ini ya, oke. Yang berikutnya 5 posisi kontrol, oke? Ini 5 posisi kontrol. Posisi kita sebagai guru ya. Posisinya itu apa sih kita itu? Ya, ada 5. Nah, yang pertama penghukum. Wah kita itu guru yang penghukum, killer nih biasanya. Ini rata-rata guru-guru yang penghukum itu guru-guru yang dulu ya. Ini pasti guru-guru yang dulu ya. Aku termasuk jadul. Guru-guru dulu nek sedina orang hukum bocah kok yang kurang. Ora bongkok. Sekolah dihukum bae wis. Ono bocah terlambat maju. Gemes. Maju cikal iki. Hukum mana? Coba hormat kalau bendera. Dihukum. Itu posisi guru yang ini yang dulu nih penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Wah, rasa bersalah. Teman sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir ini sebagai manajer. Ini posisi yang paling baik. Oke, nah ini ada video 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi. Kita perhatikan beberapa menit. Salam bahagia Ibu dan Bapak Biar Guru. paham. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Diperhatikan untuk ini ya, posisi manajer ini seperti apa nih yang harus kita praktekkan gitu ya pada murid-murid kita. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, ya. Itu tadi 5 posisi kontrol ya, yang sudah ditayangkan lewat video ya. Tadi yang pertama apa ya? Sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Yang kelima, manajer. Nah, posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, oke, yang terakhir ini ya, segitiga restitusi. Ini materi yang kaitannya dengan posisi kita sebagai manajer ya. Segitiga restitusi ini ada 3 elemen ya, yang dapat kita pelajari dan nanti bisa dipraktekkan ya. Yang pertama, ini namanya menstabilkan identitas. Contoh nih kata-kata yang bisa menstabilkan ya, menstabilkan identitas, menstabilkan perilaku anak ya. Misalnya nih, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Manusiawi enggak Bu? Iya, berarti disadarkan dulu anak, kamu berbuat salah itu perbuatan yang manusiawi ya. Ya. Kemudian ini misalnya bapak ibu juga pernah salah, bapak ibu juga pernah terlambat begitu. Jadi oh iya, berarti kesalahan saya itu memang manusiawi, distabilkan dulu ya. Yang berikutnya ini validasi kebutuhan ya. Kita menginjak pada perkataan yang merupakan validasi kebutuhan. Misalnya ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya ya. Kalau anak itu melakukan sesuatu mesti ada alasan, ya enggak Bu? Ya enggak? Iya. Kita juga punya alasan mesti melakukan sesuatu. Ya. Contohnya apa? Anak datang terlambat, pasti ada alasannya kenapa datang terlambat. Nah, itu kita sebagai guru perlu memvalidasi ini, kira-kira kenapa anak itu datang terlambat. Ya. Alasannya apa? Nanti mesti ngomong itu anak. Saya aja ngomong, anak kenapa ini terlambat, ngomong keluar sama. Oh iya, berarti ini penyebabnya kan. Maka harus divalidasi. Kemudian ini menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi anak-anak yang melanggar misalnya peraturan, ini ditanyakan keyakinannya ya. Nih, nilai yang kita percaya di kelas kita itu apa? Misalnya kalau terlambat ya, nilai yang kita percaya itu apa? Tepat waktu. Nah, anak menjawab, kira-kira nilai apa yang baik biar kita tidak terlambat? Yaitu tepat waktu. Nah, ini namanya menanyakan keyakinan. Oke, ini sebentar saja ini. Ini video saya untuk demonstrasikan segitiga restitusi.
Ini Aisyah. Terlambat ini tak panggil kemudian Ais melihat teman-temannya pada saat mengerjakan sholat. Betul? Hah? Betul? Oke, berarti Ais mencontek ya? Betul? Mencontek? Kira-kira mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Menurut Ais? Ya, perbuatan yang tidak baik ya? Oke, ya. Nah, itu sekilas gambaran ya. Jadi ketika ada anak yang terlambat, kita sudah tidak boleh lagi. Oh, terlambat ya, maju ke depan, ya kan? Berdoa di depan, ya kan? Kemudian misalnya kaki jampak sampai, ya, dipermalukan dengan sama teman-temannya, itu nggak boleh sudah. Nggak boleh kita bertindak anak seperti itu, ya. Kemudian misalnya keluar, bubut disukat, aku ucap bubut disukat. Nah itu udah. Ini pakainya segitiga restitusi. Dan yang terakhir ini pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif di kelas. Ini saya akui ini memang materi yang luar biasa yang merubah saya gitu. Yang merubah saya jadi lebih kalem gitu sama lebih kalem. Zaman dulu saya ngajar kelas 6 itu Masya Allah ya. Terus kudu lulus nilai apik wes pokoknya makan hati betul. Nah ini saya menerapkan keyakinan kelas ini, anak perilakunya lebih disiplin, betul Bu. Berubah sekali anak ya. Kemudian menghargai teman, ya. Peduli terhadap sesama, bertanggung jawab, mandiri, saling bergotong dan bekerja sama. Kemudian ini menerapkan restitusi ini, ya. Ini juga saya menghindari posisi sebagai penghukum. Nah, saya sudah tidak lagi menghukum, Bu. Ya. Sudah tidak lagi menghukum. Ya. Kemudian agar anak itu bisa menumbuhkan kesadaran, ya. Dalam diri anak ini bisa timbul kesadaran, ya, tidak lagi dia mematuhi keyakinan kelasnya atau peraturan sekolah karena ada motivasi eksternalnya, tapi timbul dari dalam diri anak itu sendiri, ya. Sekian dan terima kasih matur nuwun Bapak Ibu yang telah memperhatikan presentasi saya, penyampaian materi tentang budaya positif. Dan saya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian banyak kekurangan. Dan sekali lagi sebelum saya tutup barangkali ya saya memberikan kesempatan Bapak Ibu di forum ini, mumpung istilahnya kita belajar bersama ya, di sini kita belajar bersama. Bukan berarti saya menyampaikan itu lebih pandai dari Bapak Ibu semua, tapi kita saling sharing dan belajar bersama. Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan. Monggo Bu Daryati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pemaparan dari Bapak Azhari, pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Azhari betul-betul memotivasi kami sebagai guru. Mudah-mudahan kita bisa setidaknya setelah kita mengetahui, kita bisa meniru langkah aksi nyata panjenengan di SD kami masing-masing. Dari pemaparan tadi ada yang saya belum begitu paham, yaitu keyakinan kelas, dan tadi disambung oleh salah satu dari audiens yaitu kesepakatan kelas. Setelah itu akan saya rangkai menjadi komitmen kelas. Nah, yang saya tanyakan, bagaimanakah Bapak untuk mensikapi atau langkah pasti real untuk merangkai dari keyakinan menjadi kesepakatan dan menjadi komitmen kelas. Terima kasih matur nuwun atas waktu yang disampaikan.
Terima kasih Bu Daryati ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan akan saya coba bagaimana membuat keyakinan kelas menjadi sebuah kesepakatan kelas dan komitmen untuk melaksanakannya. Jadi, proses dari membuat kita membuat keyakinan kelas ya, itu berdasarkan kesepakatan ya, antara guru dan juga murid-murid. Berarti yang menentukan keyakinan kelas itu ya, adalah murid-muridnya ya, dan guru memfasilitasinya. Ya. Istilahnya musyawarah ya, atau diskusi ya, untuk membuat keyakinan kelas kira-kira apa saja. Langkahnya yang pertama yang saya praktekkan dan sudah terbentuk keyakinan kelas saya di kelas 6. Saya menjelaskan kepada anak apa itu keyakinan kelas. Pertama itu. Kemudian memberikan contoh keyakinan kelas itu apa. Ya. Setelah anak mengerti ya, tentang keyakinan, ya, anak tersebut secara mandiri menyebutkan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka ketahui. Masing-masing anak. Misalnya ada anak yang menulis nilai gotong royong, itu ada yang menulis. Ada yang menulis hadir tepat waktu. Ada yang menulis saling menghormati. Wes pokoknya ditulis masing-masing pada kertas sticky note. Ya, sticky note yang warna-warni itu ya, Bu Daryati tahu ya? Sticky note ya, tahu. Nah, kemudian dari nilai-nilai kebajikan yang anak tersebut tulis ya, kita tempelkan di kertas manila atau kertas plano bisa ya. Setelah itu nanti anak akan membaca, nilainya ini saja. Misalnya ada anak 21, berarti nilainya ada 21 nilai kebajikan ya. Kita rangkum dari ke 21 nilai itu minimal paling tidak maksimal 7 keyakinan kelas yang dirangkum. Misalnya ya, saling membantu ya kan. Kemudian tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek. Ini nilai apa ya? Kira-kira nilai-nilai saling menghormati. Oke, kita sepakat nilai saling menghormati menjadi keyakinan kelas kita. Sepakat Pak Guru? Tulis. Di papan tulis, anak yang menulis. Papan tulis. Dan seterusnya ya, dari nilai-nilai kebajikan itu dirangkum menjadi 7 keyakinan kelas yang itu dibuat ya, dan disepakati oleh murid dan guru. Nah, komitmennya bagaimana kalau sudah dibuat, ditempel? Ya kan? Anak tersebut akan membaca. Nah, karena ini kesepakatan bersama, saya harus mematuhi dan saya harus komitmen terhadap keyakinan yang saya buat. Bagaimana perubahannya? Luar biasa. Boleh tanya ini sama Bu, ini sama Bu Kaji. Ada anak yang semester 1 itu terlambat terus Bu. Sering terlambat. Ini murid kelas 5 dulu sekarang Bu luar biasa. Nggak pernah terlambat ini. Minimal ini sudah 3 hari tidak terlambat. Saya senang sekali. Nah, ini dampak dari keyakinan kelas yang dibuat, karena berdasarkan dari keyakinan anak itu sendiri mikir, oh iya ini kalau saya nggak kayak gini saya akan rugi sendiri, ya kan gitu. Sehingga bisa disepakati. Itu yang saya praktekkan Bu Daryati. Sudah selesai.
Apa ada yang lain? Boleh? Ada yang lain? Kalau tidak, ya kalau tidak kita cukupkan sekian dan saya ucapkan terima kasih atas antusias Bapak Ibu semua. Tidak ada balasan yang dapat saya berikan, hanya seperti inilah. Yang penting saya berbagi ilmu apa yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu semua, dan khususnya bagi dunia pendidikan kita, ya, bisa menciptakan budaya positif di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ternyata luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini ya. Bapak Ashari dengan luar biasa memaparkan bagaimana budaya positif dan penerapannya di sekolah kita. Dan insya Allah ilmunya bermanfaat yang dapat bisa kita ambil dan insya Allah kita pakai untuk kemajuan dan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan di sekolah kita masing-masing. Sehingga tujuan pembelajaran yang sebenarnya yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai cita-cita luhurnya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik yang setinggi-tingginya. Demikian dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaktepatan dalam berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.